الله من يشاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والأولياء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sedekah merupakan ajaran dasar dalam agama Islam karena sedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Jika kuat keimanan seorang muslim, maka dia akan ringan bersedekah. Sebaliknya, jika lemah keimanan seorang muslim, maka akan berat baginya untuk bersedekah atau bahkan enggan dan tidak mau bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu burhan," atau kama qala al-hadits. Sedekah merupakan bukti. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kata sedekah atau as-shadaqah berasal dari kata as-sidqu, dari huruf shad, dal dan qaf, yang artinya jujur. Dengan demikian, sedekah menunjukkan kejujuran iman seseorang sekaligus bukti keimanannya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sedekah adalah dalilun ala sihhati imani sahibiha wa summiyat shadaqah li'annaha dalilun ala sidqi imani wa burhanun ala quwwati yaqini. Sedekah adalah bukti kebenaran keimanan seseorang. Itulah mengapa dinamakan sedekah, karena menunjukkan kejujuran keimanan seseorang dan bukti kuatnya keyakinannya. Sedekah menjadi salah satu bukti kedalaman iman seseorang. Kekuatan iman kepada Allah dan hari akhir akan mendorong seseorang mudah melakukan sedekah, bahkan dengan hartanya yang terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah, jika sedekah adalah bukti keimanan seseorang, maka sifat kikir menunjukkan lemahnya keimanan. Sifat kikir dan pelit bisa menjadi ukuran seseorang tidak rindu mendapatkan pahala akhirat dan seolah-olah hidup hanya akan dijalani di dunia saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa antara iman dan sedekah tidak akan bercampur dengan sifat kikir selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'u syuhru wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Untuk menghindarkan dari sifat kikir atau pelit, seorang muslim harus selalu mengobsesikan dirinya dengan akhirat, terutama pahala sedekah. Dengan cara ini akan tertanam kuatlah di dalam dirinya bahwa sedekah akan membawa manfaat bagi kehidupan dirinya di akhirat. Pahala sedekah telah disebutkan dalam Al-Quran. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan sedekah, perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu buah biji, anbatat sab'a sanabil, yang akan tumbuh menjadi 7 cabang. Fi kulli sumbulah, setiap cabang akan tumbuh 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya bagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, selain itu sedekah juga mendatangkan keutamaan yang akan diraih di dunia. Sedekah bisa menambahkan harta kita, misalnya bisnis menjadi lebih lancar dan Allah Ta'ala akan
akan menggantikan harta tersebut dengan yang lebih baik. Dalam syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, dengan sedekah Allah akan menambahkan hartanya, Allah turunkan keberkahan, dan Allah akan ganti hartanya dengan kebaikan yang besar. Untuk itu Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk gemar bersedekah, walaupun dengan sesuatu yang sederhana. Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada istrinya, "Ya Aisyah, ishtari minan nar walau bisyikki tamrah, fa innaha tasuddu minal ja'i' ma saddaha minal syab'an." Atau kama qala al-hadits. Wahai Aisyah, buatlah penghalang antara dirimu dengan neraka, meskipun dengan bersedekah dengan sebiji kurma, karena hal itu bisa menutupi orang lapar dari kelaparan. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, as-shadaqah tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u haitata su'. Sungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dan menolak mati yang buruk. Rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Akan tetapi tidak semua mukmin mampu bersedekah karena kemampuan finansial setiap orang berbeda-beda. Maka bagaimana cara bersedekah jika tidak mempunyai harta untuk disedekahkan? Caranya dengan mencari alternatif lain untuk bersedekah. Karena sebenarnya sedekah tidak hanya dilakukan dengan mengeluarkan harta. Bersedekah bisa dilakukan dengan melakukan kebaikan dan amal soleh. Dalam makna yang luas, Rasulullah SAW mendefinisikan sedekah dengan sabdanya, "Kullu ma'rufin sedekah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Dari definisi itu kita dapat memahami bahwa sedekah dapat berbentuk materi, tetapi dapat pula berbentuk amal. Suatu saat ada sekelompok sahabat datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim." Wahai Rasulullah, orang kaya telah mengungguli kami dalam masalah pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Rasulullah bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Inna bi kulli tasbihah sadaqah, wa bi kulli takbirah sadaqah, wa bi kulli tahmidah sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'ruf sadaqah, wa nahyin 'anil munkar sadaqah, wa fi budni ahadikum sadaqah." Bukankah Allah telah menetapkan sesuatu bagi kalian untuk bersedekah? Sungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Memerintahkan yang harus sedekah, melarang dari yang munkar merupakan sedekah, dan berhubungan suami istri adalah sedekah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu keyakinan lagi yang harus tertanam dalam diri seorang muslim, yaitu bahwa harta tidak akan berkurang jika bersedekah, jika sedekahkan. Rasulullah bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Harta seorang mukmin, harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Tentu saja sabda Rasulullah SAW itu bukan bermakna matematis sekuler. Jika harta diberikan kepada orang lain tentu saja akan berkurang. Kalau dilihat dari sisi jumlahnya, harta tersebut memang berkurang. Namun kalau kita lihat dari sisi sebenarnya yang hakikatnya adalah harta tersebut akan bertambah dan menjadi berkah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan haji ataupun lebaran Idul Adha yang mana disarankan untuk berkurban. Maka bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta agar dianjurkan untuk berkurban. Marilah kita bersegera untuk bersedekah sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukti keimanan kita terhadap janji Allah akan balasan Allah. Semoga sedekah kita menjadi menjadi tabungan yang indah dalam kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.